Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Satu unit rumah dan 3 unit toko di kawasan Bandar Buat, Kota Padang hangus terbakar. Ratusan sopir truk logistik gelar aksi protes di Pelabuhan Merak, Cilegon karena dilarang menyeberang. Kementerian Pertahanan membantah selebgram Ayu Aulia dilantik sebagai tim kreatif Kementerian Pertahanan. Kiper Timnas Indonesia Martin Paes buka suara soal rumor yang menyebutkan dirinya akan hengkang dari FC Dallas dan bergabung ke Persib Bandung. Informasinya. Warga New York, Amerika Serikat menikmati turunnya salju pertama di akhir tahun ini. Dan 1.500 penerbangan terdampak badai salju. Saudara, selamat pagi. Kompas Pagi kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Selain 5 informasi tadi, kami punya informasi terkait Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali erupsi. Wisatawan diimbau waspada saat liburan tahun baru. Ada juga informasi lainnya, 4 turis asal Spanyol hilang karena kapal mereka tenggelam di perairan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Dan tim SAR gabungan temukan 1 dari 18 orang yang hilang dalam insiden speedboat terbalik di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Bersama saya, Glenis Oktania. Dan saya Edwin Chan, inilah Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, 1 unit rumah dan 3 unit toko di kawasan Bandar Buat, Kota Padang hangus terbakar pada Sabtu malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan kawasan Bandar Buat, Kota Padang pada Sabtu malam. Bara api juga merambat dan ikut menghanguskan 1 rumah warga yang berada di belakang pertokoan ini. Akibat insiden ini, warga langsung melapor ke tim Damkar Kota Padang untuk segera proses pemadaman. Sembilan unit truk damkar dan 90 personil langsung memadamkan 3 ruko dan 1 rumah di kawasan Bandar Buat, Kota Padang. Tim damkar sempat kesulitan karena lokasi yang ramai oleh warga yang datang untuk melihat. Namun dalam waktu 1 jam, tim damkar dapat memadamkan api. Tidak ada korban jiwa, di mana kerugian ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah dan penyebab kebakaran masih diselidiki tim kepolisian Kota Padang. Yang terbakar ada 3 petak dan 1 rumah hunian. Orang berjualan. Toko ya Pak? Iya, toko. Ada korban Pak namanya di sini? Korban ada. Ya, kebetulan daerah padat. Jadi kebetulan warga kami mau memadamkan warga. Jadi seperti biasa menjadi daerah wisata bencana. Jadi susah menggerakkan armada, taruhnya susah. Kita beralih ke informasi lalu lintas, saudara. Pelabuhan Merak dipadati truk logistik yang mengantri masuk Pelabuhan Merak untuk menyeberang ke Sumatera pada Sabtu malam. Dari visual udara terpantau antrean truk terjadi di depan jalur Pelabuhan Merak. Penumpukan ini terjadi karena Pelabuhan Ciwandan yang digunakan untuk menyeberang selama Natal dan Tahun Baru sudah membludak. Akibatnya, saudara, beberapa truk logistik beralih menyeberang melalui Pelabuhan Merak.
Ratusan sopir truk logistik menggelar aksi protes di Pelabuhan Merak, Cilegon karena dilarang menyeberang. Aksi ini dipicu ada larangan truk logistik yang dilarang menyeberang dan seorang sopir truk pingsan karena kelelahan akibat panjangnya antrean pelabuhan. Saudara, puluhan hingga ratusan truk memadati jalur utama dan sempat mengganggu arus lalu lintas. Satlantas Polres Cilegon mengamankan aksi protes dan menenangkan para sopir agar tetap sabar serta mematuhi aturan. Hingga kini situasi Pelabuhan Merak mulai kondusif di mana polisi masih berjaga dan berkoordinasi dengan pihak pelabuhan untuk mencari solusi antrean truk. Kita perjuangkan karena memang ada aturan yang mengatur. Nah, inilah kita perjuangkan, tinggal Bapak bersabar. Kami akan sampaikan kepada pimpinan, kepada Bapak Kapolres agar diskresi ini ya untuk bisa cepat Bapak sampai ke tujuannya. Ya, kita lagi usahakan, mohon bersabar, nilai kami hubungi, mudah-mudahan segera Bapak bisa masuk ke dalam. Harapan itu ya. Hujan lebat memicu banjir bandang di 2 kecamatan di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Ketinggian banjir mencapai lebih dari 1 meter. Kami terjebak di sini karena banjir bandang. Minta tolonglah. Ada Warga yang terjebak banjir bertahan di atas kendaraan hingga batang pohon di tengah derasnya arus banjir yang melanda Kecamatan Halong dan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan. Sejumlah warga juga terjebak di rumah mereka, di mana banjir terjadi usai hujan deras yang melanda sejak Jumat malam. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Tebing Tinggi, Balangan, Kalimantan Selatan. Kepala Pelaksana BPBD Balangan menyebut banjir di Kabupaten Balangan mulai surut pada Sabtu sore. Sementara warga yang sempat terjebak di Kecamatan Tebing Tinggi kini telah dievakuasi. Sekitar 50 keluarga terdampak banjir, saudara. Tidak ada korban jiwa, namun banjir merusak rumah dan sejumlah fasilitas umum. Sampai sore ini alhamdulillah sudah mengalami penurunan dan warga yang tadi pagi sampai siang terjebak di banjir bandang, khususnya di Kecamatan Tebing Tinggi yang ada di 5 desa, yaitu Desa Juuh, Desa Auh, Desa Sumsum, Desa Mayanau, dan Desa Tebing Tinggi. Alhamdulillah sudah bisa dievakuasi dan saat ini kita sudah mendirikan posko lapangan dan posko dapur umum. Kepala Pelaksana BPBD Balangan Rahmi menyebut banjir di Kabupaten Balangan mulai surut pada Sabtu sore. Sementara warga yang sempat terjebak di Kecamatan Tebing Tinggi kini telah dievakuasi. Tidak ada korban jiwa, saudara, namun banjir merusak rumah dan sejumlah fasilitas umum seperti tempat ibadah, dan kantor pemerintahan. Sampai sore ini alhamdulillah sudah mengalami penurunan dan warga yang tadi pagi sampai siang terjebak di banjir bandang, khususnya di Kecamatan Tebing Tinggi yang ada di 5 desa, yaitu Desa Juuh, Desa Auh, Desa Sumsum, Desa Mayanau, dan Desa Tebing Tinggi. Alhamdulillah sudah bisa dievakuasi dan saat ini kita sudah mendirikan posko lapangan dan posko dapur umum.